Kabar buruk Timnas Indonesia untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam. Demi nafsu rakyat Malaysia, kompatriot Sintayong nekat ambil resiko. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Kabar buruk Timnas Indonesia untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dipastikan absen pada pertandingan leg kedua melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua leg kedua melawan Brunei Darussalam digelar pada Selasa 17 Oktober 2023. Kabar buruk justru didapat oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memainkan Marcelino Ferdinand. Pemain KMS Kadense terlalu riskan untuk diturunkan. Hal ini karena Marcelino masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang didapat saat bermain di kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Menyusul kepastian itu, Marcelino tidak akan dibawa ke Brunei dan akan tetap berada di Jakarta untuk fokus pemulihan cedera. Kabar ini dibagikan langsung oleh PSSI lewat laman resminya, sesuai pernyataan yang dilontarkan Dr. Syarif Alwi selaku Head of Medical, Psikoterapi dan juga Doping. Ini murni soal kesehatan karena cedera hamstring. Marcelino butuh waktu untuk pemulihan, ucap Dr. Syarif. Itu sebabnya lebih baik tidak dibawa ke Bandar Seri Begawan dan fokus untuk menjalani pemulihan di Jakarta, imbuhnya. Menurut laporan yang sama, skuad Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Brunei. Sintayong memilih berangkat lebih cepat. Hal itu dilakukan agar persiapan yang dilakukan di Brunei bisa lebih matang, meski tanpa seorang Marcelino Ferdinand. Terkait kondisi Marcelino, pelatih asal Korea Selatan ini bisa memahaminya dan membiarkan sang pemain berada di Jakarta. Dia masih cedera, jadi untuk jaga kondisi pemain yang bersangkutan saya tidak membawanya, ucap Sintayong. Tentu keadaan Marcelino saat ini menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Harapan sang pemain agar segera fit kembali. Dengan begitu, skuad Garuda di Brunei saat ini ada 25 pemain. 2 pemain dengan cedera ringan tetap dibawa oleh Sintayong. Kedua pemain yang dimaksud adalah Edo Febriansyah dan juga Revel Strik. Para pemain ini juga kemungkinan besar bakal mendapat menit bermain di leg kedua. Di atas kertas, laga leg kedua melawan Brunei sudah bisa ditebak. Yang jadi pertanyaan hanyalah konsistensi bermain skuad Garuda. Bagaimana kesalahan di leg pertama bisa diminimalisir dalam pertandingan nanti, meskipun bermain tandang dengan tuan rumah yang mendapat dukungan penonton. Setelah melewati putaran pertama, Timnas Indonesia akan melaju ke kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 dan tergabung ke dalam grup F. Di dalam grup F saat ini sudah berisi Irak, Filipina, dan Vietnam, lawan-lawan yang dirasa mampu diatasi skuad Garuda. Karena itu, konsistensi bermain adalah kuncinya. Bagaimana Sintayong tak mengalami banyak kesulitan lagi di babak tersebut. Demi nafsu rakyat Malaysia, kompatriot Sintayong nekat ambil resiko. Kompatriot Sintayong yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Malaysia, Kim Panggon, nekat mengambil resiko demi memenuhi nafsu masyarakat negeri jiran. Kim Panggon saat ini tengah memimpin Timnas Malaysia berlaga di turnamen lokal Piala Merdeka 2023 dan baru saja memetik kemenangan. Menghadapi tim berperingkat FIFA lebih baik India pada Jumat 13 Oktober 2023, Malaysia sukses tampil garang di depan publik sendiri. Pasukan Igor Stimac dibuat tak berdaya, kompatriot Sintayong benar-benar membuat Timnas Malaysia memegang kendali permainan. Malaysia membuka keunggulan lewat Dion Coles di menit ke-7, sebelum disamakan Mahe Singh 6 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-13.
Malaysia kembali unggul lewat eksekusi penalti Arif Aiman di menit ke-20. Faisal Halim menambahkan keunggulan tuan rumah menit ke-42. Setelahnya tak ada gol lagi yang tercipta. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 3-1 Malaysia atas tamunya. India sempat memperkecil kedudukan di babak kedua lewat aksi Sunil Khetri pada menit ke-51. Namun kill the game dilakukan Malaysia 10 menit kemudian. Corbin Ong membuat Malaysia menutup laga dengan skor 4-2 lewat tambahan gol yang ia cetak pada menit ke-61. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Masyarakat Malaysia tentu bahagia dengan kemenangan ini. Nafsu akan kejayaan yang terpuaskan di balik itu ada pengorbanan yang diambil oleh Kim Panggon. Kemenangan itu diraih di depan lebih dari 50.000 supporter Harimau Malaya yang memadati Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Kim Panggon merasa senang tim asuhannya mampu memetik kemenangan melawan tim berperingkat FIFA lebih baik dari mereka. Kemenangan ini sekaligus menambah panjang tren positif Malaysia di laga resmi internasional. Meski begitu, ada yang harus ia korbankan. Saya senang bisa mengalahkan lawan peringkat 100 dunia di kandang sendiri, ucap Kim Panggon seperti dikutip dari Makan Bola. Di lapangan baru dan dengan banyak penggemar, kami memberi mereka kegembiraan. Kami telah memainkan 23 pertandingan, melawan 5 tim kuat, kalah 1 kali dan seri 4 kali. Kali ini kami akhirnya menang lagi, imbuh dia. Lantas apa yang dikorbankan Kim Panggon demi memenuhi hasrat masyarakat Malaysia akan kemenangan? Kim Panggon berani mengambil resiko atas skema permainan yang dijalankan banjir gol Malaysia. Di laga ini bukanlah tanpa perjudian. Pertahanan Malaysia bisa saja diobok-obok oleh pemain India saat lini bertahan mereka membantu proses serangan ke kubu lawan. Beruntungnya skema ini hanya berbuat 2 gol kebobolan. Kim Panggon pun merasa timnya terbantu dengan kelebihan para pemainnya berupa kecepatan. Ketika pemain bertahan kami membantu serangan, pasti ada ruang yang perlu diambil, ujar Kim Panggon. Kami bisa bermain bertahan tetapi tim ini berani mengambil resiko. Kalau ditanya saya, kami perlu memanfaatkan kekuatan yang kami miliki, terutama dalam menyerang dengan kecepatan pemain yang kami miliki, imbuh dia.